Sebagaimana hari ini adalah hari kemerdekaan yang kita rayakan sebagai warga negara Indonesia, dan kemerdekaan yang kita alami sungguh membuat kita yang ada di bangsa ini boleh mengalami kemerdekaan. Tetapi kita nggak bisa hanya tinggal di dalam kemerdekaan untuk tinggal di dalam negara kewarganegaraan di Indonesia ini, tetapi yang terutama dan yang utama adalah kita mengalami kemerdekaan di dalam Kristus. Karena kemerdekaan di dalam Kristus akan memerdekakan hidup kita dalam segala hal. Mari kita baca firman Tuhan di sini. Banyak sekali ayat-ayat yang mengajarkan kita agar kita paham kalau kita benar-benar sudah merdeka, dan solusinya untuk hidup di dalam kemerdekaan itu apa? Kita pun harus paham. Jadi di sini firman Tuhan katakan di Roma 8 ayat 1 dan 2, ya, firman-Nya berkata. Roma 8 ayat 1 dan 2. Ayat 1, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ayat 2, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Di sini firman Tuhan jelas mengatakan di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau tidak di dalam Kristus Yesus, kita sesungguhnya tidak merdeka. Tanpa sadar kita menjadi hamba dosa, menjadi hamba kemiskinan, menjadi hamba kekacauan bermacam-macam hal, karena kemerdekaan hanya ada di dalam Kristus. Tapi saya percaya setiap dan jemaat di tempat ini adalah anak-anak Allah yang di dalam Kristus, karena pasti Bapak Gembala dan Gembala tempat ini telah mengajak saudara untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan membawa kehidupan saudara di dalam Kristus. Tetapi mari kita benar-benar memahami supaya kita tahu kita adalah orang merdeka di dalam Kristus, orang merdeka di dalam Kristus. Di sini dikatakan 2 Korintus 3 ayat 17. Ya, di sini dikatakan ini ayat-ayat kemerdekaan. Tetapi yang memerdekakan harus kita sadari adalah firman. Dan yang kita pelajari ini adalah firman. Dan firman ini waktu kita mengerti, kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. 2 Korintus 3 ayat 17, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita memiliki roh Allah, ya, dan kita memiliki roh Allah, kita memiliki kemerdekaan. Tetapi apa sih itu roh Allah? Roh Allah itu, ya kan, rohnya Tuhan yang telah menunggal dengan kita. Tetapi untuk membuat roh itu bekerja, ya, kita harus memiliki firman, ya kan? Makanya firman Tuhan katakan, firman yang kita ketahui, firman itulah yang memerdekakan kita. Ya, kita mungkin baca juga di Yohanes 8 ayat 32. Yohanes 8 ayat 32, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kemerdekaan yang kita akan alami terus-menerus dan terus-menerus adalah kemerdekaan di mana kita menjadi anak Tuhan yang memahami firman, yang mengetahui firman. Ya, kebinasaan datangnya dari mana? Dari kita tidak memiliki pengenalan, pengetahuan. Jadi pengetahuan firman yang memerdekakan harus menjadi bagian kita, anak-anak Allah. Karena kalau enggak, kita akan terus tinggal dalam kemiskinan, tinggal dalam kekacauan, tinggal dalam kegagalan, tinggal dalam sakit penyakit, dan hidup tidak ada pengharapan. Makanya tadi dikatakan di dalam Kristus. Karena hanya di dalam Kristus kita memiliki pengharapan. Dan pengharapan di dalam Kristus tidak sia-sia, kata firman Tuhan. Karena Dia yang berjanji bukan sekedar janji. Dia yang berjanji, janjinya adalah warisan buat kita. Dan warisan ilahi, yaitu firman yang memerdekakan, kita harus sungguh-sungguh mengerti. Ya kan? Kita harus sungguh-sungguh memahami. Karena dikatakan, kalau sekali anak memerdekakan, kita benar-benar merdeka. Anak itu adalah Yesus. Dan Yesus itu kembali lagi adalah firman. Nah, jadi penting banget kita terus-menerus setiap hari ini haus dan lapar akan firman. Haus dan lapar akan firman. Firman apalagi? Firman apalagi? Dan jangan hanya tahu sekedar. Waktu kita mendapatkan suatu ayat, kita kejar, kita tekunin, kita pelajarin, kita renungin, supaya firman itu bekerja dan memerdekakan kita. Banyak anak-anak Tuhan ya sekedar aja, sehingga kalau diajak sharing firman, oh saya udah tahu ayat itu.
Nah, sekarang ayat itu sudah menjadi rema, sudah menjadi keyakinan, dan sudah menjadi pengalaman atau belum? Kalau belum, ya kan ya, terus tekuni, terus bangun iman percaya, terus belajar, sampai benar-benar firman itu benar-benar membuat kita paham, membuat kita yakin, dan bahkan sampai kita mengalami. Disitulah yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Itulah yang namanya firman yang memerdekakan. Ya, kalau kita nggak tahu firman, kita dijajah sama penyakit. Kita bilang, ya berserahlah. Ini kedaulatan Tuhan. Memang saya harus mengalami seperti ini. Kita akan menjadi orang yang pasif, menerima ya apa yang dunia berikan. Padahal firman Tuhan katakan dunia di bawah kuasa si jahat. Tetapi kita akan menjadi anak-anak Allah yang dibelenggu, yang dibodohin, yang disuruh menerima apa yang dari dunia. Padahal ya kan, Yesus ya datang supaya kita benar-benar merdeka. Ya kan, Yesus datang memberikan firman kepada kita agar kita sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan. Anak-anak Tuhan harus diberkati, dan itu harus kita bangun. Mungkin gak sehari, mungkin gak seminggu. Jadi kalau belum diberkati gak apa-apa, ya kan. Yang penting punya pengharapan, ya kan. Dan terus pengharapan itu dibangun, jangan diam aja, ya kan. Dengan cara terus merenungkan, memperkatakan, ya kan, membayangkan. Jangan membayangkan kehidupan yang susah, nanti jadi terbelenggu di dalam kesusahan. Jangan membayangkan kegagalan-kegagalan. Waktu hal-hal itu datang, no, itu bukan punyaku. Itu artinya kita sungguh merdeka dan kita menolak semua jajahan-jajahan iblis. Ya, karena waktu kita benar-benar merdeka, kita merdeka dari yang namanya kehidupan dosa. Itu yang terutama, karena upah dosa adalah maut. Banyak anak-anak Tuhan sudah merdeka dari dosa karena mereka takut akan Tuhan. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang memberi sain-sain yang untuk kita nggak mungkin lah melakukan itu. Tuhan saya kudus, saya mesti kudus ya. Banyak anak-anak Tuhan tahu mereka harus hidup benar, hidup kudus, tapi mereka masih dijajah dalam hal-hal yang lain. Karena apa? Karena nggak ngerti firman. Makanya jelas banget ya, anak-anak Tuhan harus haus dan lapar akan firman. Yesus datang untuk memerdekakan. Yesus datang untuk memberkati kita hidup berkelimpahan. Jadi kalau kita masih susah, kita harus mencari terus firman-firman yang membuat kita punya keyakinan, yang firman yang membuat kita punya bayangan, yang membuat kita punya harapan, seperti apa yang firman Tuhan katakan. Sehingga kita benar-benar mengalami yang namanya kemerdekaan. Merdeka dari kemiskinan, merdeka dari kegagalan. Ya, karena waktu firman Tuhan mau memerdekakan kita, itu tantangan tuh banyak. Jadi jangan dipikir gak ada tantangan. Ya, iblis akan berjuang sekuat tenaga untuk membuat kita tidak yakin dengan keberhasilan. Sehingga hal-hal kadang-kadang yang tidak diduga-duga bisa muncul di depan mata kita. Sehingga kita mau dibuat hilang pengharapan. Makanya persekutuan, ada gereja, ya kan? Ada persekutuan, ada doa bersama. Apa sih tujuannya? Tujuannya untuk kita saling membangun. Tujuannya waktu saudara-saudara kita mungkin sedang mengalami intimidasi, sedang mengalami hal-hal yang gak nyaman. Di situ dia dikuatkan lagi untuk berpengharapan kepada Tuhan. Ya, dibangun lagi untuk dia semakin kokoh. Sehingga ya kan ya, waktu dia terus berpegang kepada firman itulah sungguh-sungguh memerdekakan. Artinya sungguh terlepas dari semua problem, terlepas dari penyakit. Dan firman itu memerdekakan sehingga sakit pergi in the name of Jesus. Karena waktu kita sungguh-sungguh yakin, ya yakin seyakin-yakinnya, yakin di dalam Tuhan tuh gak boleh ada sedikit pun keraguan. Ya, karena keraguan itu penghalang. Nah, untuk mencapai yang namanya keyakinan teguh itu gak sehari. Mencapai sesuatu terobosan gak sekedar, ya kan ya, ada proses, ya kan ya, ada tantangan-tantangan yang mendatangi kita. Ya, karena kita hidup di bawah dunia yang firman Tuhan katakan di bawah kuasa si jahat. Ya, ada kejahatan-kejahatan, ada tragedi, jangan bilang wah Tuhan izinkan. Wah Tuhan, firman Tuhan bilang, ya kan, di hari-hari malapetakamu
apapun, ya kan, warisan ilahi yang Dia berikan kepada kita harus terus bekerja mendatangi kita. Gak bisa enggak. Saya sangat diberkati dengan ayat ini yang belum lama ini benar-benar menjadi rema buat saya. Saya berdoa ini menjadi rema juga buat saudara-saudara. Mazmur 37 ayat 17 sampai 19. Ayat 17, sebab lengan orang-orang fasik dipatahkan, tetapi Tuhan menopang orang-orang benar. Ayat 18, Tuhan mengetahui hari-hari orang yang saleh, dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Ayat 19, mereka tidak akan mendapat malu pada waktu kecelakaan, dan mereka akan menjadi kenyang pada hari-hari kelaparan. Firman, kalau kita benar-benar merenungkan firman ini memerdekakan kita, ya, untuk melihat situasi dan apapun keadaan di sekeliling kita. Karena dikatakan, kalau di sini bahasa Inggris, the power of the weakness will be broken, ya kan, ya, dihancurkan, ya. But the Lord uphold the righteous. The blameless spend their days under the Lord care. Jadi orang-orang yang waktunya orang-orang yang ada di bawah kendali Tuhan, ya kan, ya, mereka warisan yang Tuhan berikan kepada mereka itu selama-lamanya. Apa sih warisan yang Tuhan berikan kepada kita? Firman, ya kan, janji-janjinya yang Dia berikan kepada kita. Karena janji-janji Tuhan itu adalah warisan. Nah, jadi warisan firman yang kita punya nih, ya, yang akan membawa, ya kan, kemerdekaan, pemulihan di masa-masa kesesakan, di masa-masa kesulitan. Kita anak-anak Tuhan gak perlu takut dengan masa yang seperti apapun, ya kan? Karena warisan yang Tuhan telah berikan kepada kita yaitu kebenaran. Makanya kita harus cinta firman. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Kebenaran itu yang adalah warisan yang akan membuat Tuhan terus bekerja. Sehingga di masa apapun pemeliharaan Tuhan tetap ada buat kita. Dan kalau kita sungguh-sungguh mempercayai setiap janji-janji Tuhan dan kita jadikan itu warisan, hidup gak menakutkan. Ya, betul. Firman Tuhan lain mengatakan pada hari-hari terakhir akan begini. Untuk orang dunia, kita harus bisa membedakan. Makanya kita harus cerdas memahami firman. Nah, tetapi untuk kita, ya kan, untuk kita itu berbeda. Kita punya warisan ilahi yang dari Tuhan. Dan kalau kita memahami hal itu, kita benar-benar hidup dalam kemerdekaan. Hidup tidak lagi di bawah ketakutan, ya kan? Karena ketakutan yang membuat setiap celah-celah iblis bisa menghantam kita. Makanya Ayub berkata, yang kutakutkan itu yang mendatangi aku, yang kucemaskan itu yang menimpa aku. Itu adalah bagian firman yang harus kita ketahui supaya kita mengalami kemerdekaan. Sehingga waktu ketakutan datang, no, ya aku gak mau takut. Karena kalau aku takut, aku yang sedang menghalangi warisan ilahinya Tuhan bekerja dalam hidupku. Ya, waktu kecemasan datang, enggak, saya gak mau cemas. Aku anak Tuhan. Anak Tuhan dipelihara, ya. Anak Tuhan mewarisi, ya kan, ya, bumi. Anak Tuhan memiliki warisan yang dimana Tuhan akan terus bekerja dalam hidupku. Warisan kita adalah warisan ilahi. Jadi kita belajar jangan percaya dengan apa yang kita lihat, yang kita dengar tentang kabar-kabar buruk yang ada di dunia ini. Karena itu yang akan membelenggu. Itu yang akan membuat kita menjadi anak Tuhan tapi gak merdeka. Kenapa? Hidupnya penuh ketakutan oleh karena dunia. Padahal kita hidup ada di dalam kemerdekaan. Ya, kita warga kerajaan Allah. Memang kita berjalan di muka bumi, tetapi kita harus menyadari saya ini warga kerajaan Allah. Supply dari surga yang adalah warisan harus terus mendatangi kita. Gak bisa enggak. Karena kalau kita berpikir ke sana, surga akan terus terbuka. Berkatnya akan terus mengalir mendatangi kita. Karena ya kuasa Tuhan tidak bekerja karena ketidakpercayaan. Nah, untuk kita membangun kepercayaan itu gak sehari. Makanya ketekunan di dalam Tuhan penting. Karena kalau kita gak bertekun, ya, memahami firman, membayangkan firman, mendeklarasikan firman, gak bisa.
kemenangan anak-anak Tuhan untuk mengalami kemerdekaan ada di ketekunan. Terus. Belum lihat hasil, enggak, pokoknya aku percayanya gini. Firman ini telah aku ketahui. Firman ini warisan aku. Firman ini yang menjadi milikku. Waktu kita mengalami dari satu masalah ke masalah yang lain, kita mengalami kemenangan, kita mengalami pemulihan dari iman yang kita bangun akan janji Tuhan. Untuk hal-hal yang lain, kita akan mudah mempercayai. Ya kan? Dan disitulah iman kita terbangun untuk terus berharap sama Tuhan. Karena berjalan di muka bumi ini, yang saat-saat di akhir zaman seperti ini, dunia gak bisa memberi pengharapan sama kita. Ya, gak ada. Bahkan anak-anak yang tidak takut akan Tuhan, itu udah jelas nyata. Pemberontakan, kekacauan, ya kan ya, seks bebas. Tetapi kalau kita mau hidup di dalam warisannya Tuhan, kita harus menjadi orang yang berbeda. Karena apa? Kita sudah merdeka dari dosa. Itu yang harus kita pahami. Ya kan? Dan waktu Dia memerdekakan kita dari dosa, kita udah gak kepingin hidup kotor. Ya kan? Kita gak kepingin lagi hidup tidak kudus. Karena kehidupan tidak kudus akan membawa malapetaka. Saya melihat perkawinan anaknya Philip Mantova luar biasa. Karena dia menjadi bapak yang menjadi role model bagi anak-anaknya. Hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran, diajarkan terus-menerus. Sehingga waktu anaknya masuk ke jenjang, masuk ke pernikahan, mereka benar-benar, mereka berpacaran kudus dan menikah dalam kekudusan. Karena di zaman sekarang, hal-hal seperti itu sudah jarang terjadi. Tapi mari anak-anak muda di tempat ini khususnya, ya kan ya, masuk kepada kehidupan yang kayak gitu. Itu adalah hidup yang berbahagia. Karena upah dosa maut, ya kan ya, persinahan kutuk. Bukan Tuhan tidak bisa memulihkan dan memerdekakan, tetapi kalau kita sudah tinggal di sana, kita sudah tinggal di dalam hadirat Tuhan, tinggal di dalam warisan-warisan ilahinya Tuhan, dan itu akan menyenangkan hidupnya dibanding kita yang gagal, kita yang berantakan. Itu butuh waktu untuk Tuhan membenahi, butuh waktu untuk mendapatkan pemulihan. Karena kita yang dijajah begitu sama iblis, waktu kita mau mengalami pemulihan, wah itu kan tantangannya beraneka ragam. Tetapi kalau kita sudah tinggal di dalam kemerdekaan, itu adalah kehidupan yang indah dan luar biasa. Kehidupan yang bisa menjadi role model buat anak-anak muda yang lain. Kehidupan yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Karena pengurapan kekudusan ada di anak-anak muda yang hidupnya kudus. Dan kekudusan itu indah loh. Kekudusan itu luar biasa. Hidup gak akan struggle. Tetapi Tuhan sanggup memulihkan. Jadi bukan berarti Tuhan tidak bisa memulihkan. Allah adalah Allah yang mau mengajarkan jalan kehidupan. Jalan kehidupan itu adalah jalan kekudusan. Tetapi ngapain kita salah-salah langkah kalau kita udah tahu upah dosa maut. Kekudusan itu indah. Buat apa? Nah, cari gara-gara gitu loh. Bermain api dengan si jahat. Hidup di dalam belenggu persinahan, di dalam dosa. Itu kehidupan kita akan terus dikendalikan sama si jahat. Dan persinahan mendatangkan kita dibawa ke ranjang sakit penyakit. Dan itu menakutkan. Karena firman Tuhan bilang orang cabul dilemparkan ke ranjang sakit penyakit. Ya. Makanya hidup dalam pertobatan supaya kita mengalami kebaikan Tuhan. Kita berseru-seru, Tuhan aku mau ini, tolong Tuhan. Gak ada terjadi sesuatu. Kenapa? Karena hidupnya bukan di jalan Tuhan. Gak dalam kemerdekaan. Hidup masih menyimpang dan masih ada di bawah kendali si jahat. Ya. Dan hidup yang seperti itu, hidup yang penuh dengan penderitaan. Karena gak mungkin setan mau kita berbahagia. Firman-Nya udah jelas berkata, Dia datang supaya kita hidup dalam kelimpahan. Tetapi pencuri, si jahat, ya kan, datang mencuri, membunuh, membinasakan. Jadi kalau kita masih ada di jalannya si iblis, yang ada apa? Yang ada pencuri, yang ada dia mau mencuri, membunuh, mau membinasakan kita. Jangan sampai anak-anak muda tertipu. Ya. Kehidupan di dalam Tuhan itu indah. Berkat itu gampang. Berkat itu gampang. Ya, saya dulu gak bisa apa-apa, Tuhan bisa bikin. Saya bisa apa-apa.
Oleh apa? Hikmat Tuhan. Oleh apa? Saya terus mencari. Nih, kalau Tuhan bilang begini, mestinya kayak begini. Saya mulai menolak keadaan-keadaan buruk yang menimpa saya. Saya mulai melawan. Saya mulai memperkatakan firman. Saya mulai menekuni firman. Terus. Dan firman itu memerdekakan saya. Firman merubah kehidupan saya. Firman membuat saya cerdas. Firman membuat saya bisa bekerja. Firman membuat saya bisa melakukan ini itu. Firman bisa membuat saya memiliki hikmat bahkan yang orang dunia nggak tahu. Jadi untuk menjadi kehidupan diberkati berlimpah-limpah, itu bagi Tuhan gak ada yang mustahil. Tadi lagunya udah dinyanyikan. Bagi orang percaya gak ada yang mustahil. Kalau kita percaya firman gak ada yang mustahil. Ya, kita akan melihat kehidupan kelimpahan di depan sana. Tetapi jangan hidup menyimpang. Hidup di dalam jajahan iblis, dijajah oleh dosa, dibelenggu oleh dosa, ya kan? Karena hal-hal itu yang akan menghalangi saudara-saudara mengalami kebaikan Tuhan. Mengalami kebaikan Tuhan, kuncinya adalah merdeka. Dan yang bisa memerdekakan adalah firman. Firman yang kita ketahui, firman itulah yang memerdekakan. Ada ayat-ayat lain ya, di Roma 6 ayat 18. Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ini harus kita sungguh-sungguh pahami ya. Kita telah dimerdekakan dari dosa dan kita adalah hamba kebenaran. Menjadi hamba kebenaran ya, itu hidup di dalam kemerdekaan. Ya kan ya? Kita nggak lagi dikuasai oleh ketakutan. Itu kan enak. Kalau nggak kita hidup dikendalikan oleh si jahat, kita akan hidup di dalam ketakutan. Karena waktu kita dimerdekakan dari firman, kita mengetahui ya kan, roh ketakutan bukan dari Tuhan. Kita akan berdiri atas janji Tuhan, menolak semua bentuk ketakutan. Itu artinya kita merdeka. Tetapi kan banyak anak-anak Tuhan, aduh gue takut ini, aduh gue takut itu, oh kan gini, nanti begini, nanti takut ini. Itu mereka sedang merangkul ketakutan dalam hidup mereka. Dan itu anak-anak Tuhan. Dan kalau saudara keluar sana, meskipun kita ketemu orang Kristen, bahasa mereka belum tentu bahasa memerdekakan. Belum tentu bahasanya firman. Makanya kita harus hidup mengejar firman, terus mencari Tuhan, supaya sekalipun yang berdiri di atas mimbar pendeta, kalau dia tidak menyampaikan yang sesuai dengan firman, kita akan menolak. Tapi kalau kita nggak tahu firman, nanti yang dikatakan hamba Tuhan, kalau kita masih manusia, wajar kita masih takut. Kita akan terima, iya ya, pantesan gue suka takut gini, itu kan wajar. Nah, nanti bahasanya di sana, wajar dong, kita masih manusia. No, ya kan? Tapi kalau kita sungguh-sungguh tahu, ketakutan bukan dari Tuhan. Ketakutan bentuk apapun, saya akan lawan, saya akan tolak, karena itu bukan dari Tuhan. Nah, tapi kalau kita nggak ngerti, wah kita akan terima. Padahal itu hikmat siapa? Kalau dia bilang ketakutan itu wajar, hikmatnya sendiri. Dan hikmat yang belum dimerdekakan oleh firman. Dulu saya terbelenggu oleh ketakutan, menjadi hamba ketakutan. Tidak ada kemerdekaan, hidup dijajah dalam ketakutan. Lalu saya sudah mendengar firman, ya kan, roh ketakutan bukan dari Tuhan. Tapi waktu saya pergi ke gereja, hamba Tuhannya mengatakan kayak gitu, makanya saya bisa bicara karena saya punya pengalaman. Terus saya jadi bingung, oh wajar ya, timbul keraguan-raguan. Yang tadinya saya mau memerangi karena itu bukan dari Tuhan, saya jadi timbul ragu-ragu. Yang benar dia apa gue? Karena dia ada di atas mimbar, saya jemaat, gitu kan. Lalu saya berdoa, Tuhan, ini gimana? Gue lagi ketakutan. Aku udah dapat firman yang untuk aku bisa nolak, tapi dia bilangnya kayak gitu. Tapi akhirnya dengan saya mencari dan mencari, saya menemukan kebenaran yang sesungguhnya. Jadi kadang di atas mimbar belum tentu kebenaran. Saudara harus cerdas di dalam memahami firman. Saudara harus cerdas mengetahui firman yang memerdekakan, dan bukan hanya sekedar, tetapi ya kan ya, mempraktekkan kehidupan firman. Tanpa kita mempraktekkan, kita nggak akan melihat sesuatu. Tapi waktu kita mempraktekkan, kita melihat hal ini terjadi. Saya waktu mengalami ketakutan,
lalu saya mulai berdiri dan menolak bentuk ketakutan apapun, saya merdeka banget. Hari ini, dulu saya kalau naik pesawat itu gemetaran. Pikiran saya, bayang-bayang saya udah gak bakalan turun, saya udah kenapa-napa, saya pokoknya macam-macam gitu kan. Tetapi waktu saya mengerti kebenaran, saya terus memperkatakan, saya tidak akan mati kan, Tuhan ada bersama-sama saya di pesawat ini, saya akan tiba di sana dengan selamat. Aku tolak semua roh ketakutan, cemas, ya kan, ngeri, takut tolak. Disitulah saya mengalami kemerdekaan. Kalau kita mau mengalami kemerdekaan, jangan menghindar dari masalah apapun yang kita hadapi. Justru kita bangun firman, ya, bangun firman dan kita hadapi. Ya, bangun firman lalu kita menghadapi. Nah, disitulah kita benar-benar menjadi penakluk, menjadi pemenang. Dan disitulah kita mengalami kemerdekaan. Tapi kalau kita nggak berani menghadapi, kita akan terus terbelenggu. Karena bersama Tuhan, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita harus membangun kesadaran, ada rohmu bersama aku harus merdeka, aku tidak takut. Dan kita harus tahu, warisan ilahi itu adalah apa? Firman. Ya kan? Makanya firman yang harus kita pelihara, firman yang harus kita jaga, firman yang harus kita harapkan. Karena berharap kepada firman, berharap kepada Tuhan.